Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada PJJ kali ini kita akan melanjutkan mengenai aplikasi turunan. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang kecepatan dan percepatan. Jadi kita akan menentukan kecepatan dan percepatan suatu benda dengan menggunakan konsep turunan. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu kalian diharapkan dapat menentukan kecepatan dan percepatan dengan menggunakan konsep turunan. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai dengan kecepatan dan percepatan. Kecepatan ini disimbolkan dengan V dan percepatan disimbolkan dengan A. St adalah fungsi jarak suatu benda pada saat T. Maka percepatan benda tersebut adalah turunan pertama dari fungsi jarak benda tersebut. Jadi untuk menentukan kecepatan suatu benda, kita hanya menurunkan pertama dari fungsi jarak benda tersebut. Nah, untuk percepatannya yaitu turunan kedua dari fungsi jaraknya. Jadi kalau turunan pertama namanya kecepatan, kalau turunan kedua namanya percepatan. Percepatan ini merupakan perubahan kecepatan. Jadi setiap detik itu kecepatannya tuh berubah-berubah. Nah, perubahan kecepatan itu dinamakan dengan percepatan, disimbolkan dengan A. Nah, inilah cara menentukan kecepatan dan percepatan suatu benda dari fungsi jarak benda tersebut. Mari kita lihat contohnya. Suatu benda bergerak menempuh jarak S meter dalam waktu T detik dengan persamaan T pangkat 3 dikurang 3 kali T kuadrat ditambah 3T ditambah 5. Nah, inilah fungsi dari jarak suatu benda dengan bergerak menempuh jarak sebanyak atau sejauh S meter dalam waktu T detik. Pertanyaannya adalah yang A, kecepatan benda setelah 3 detik. Jadi setelah 3 detik bergerak, kecepatannya berapa? Itu untuk yang A. Sedangkan untuk yang B, percepatan benda setelah 2 detik. Yang A kecepatan, yang B percepatan. Dan yang C, waktu yang diperlukan agar kecepatannya sama dengan 0. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk kecepatan benda setelah 3 detik. Karena yang ditanyakannya kecepatan, berarti kita cari turunan pertama dari fungsi jaraknya. Turunan pertama dari T pangkat 3 dikurang 3T pangkat 2 ditambah 3T ditambah 5 adalah 3T pangkat 2 dikurang 6T ditambah 3. Nah, inilah persamaan kecepatannya, yaitu 3T pangkat 2 dikurang 6T ditambah 3. Karena pertanyaannya adalah kecepatan pada saat 3 detik, berarti T-nya adalah 3. Tinggal kita substitusi, T-nya diganti dengan 3. Sehingga diperoleh kecepatan pada saat 3 detik itu sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 dikurang 6 kali 3 ditambah 3. 3 pangkat 2 adalah 9. 9 kali 3 adalah 27. 6 kali 3 adalah 18 ditambah 3. 27 dikurang 18 ditambah 3 adalah 12. Nah, inilah kecepatan benda setelah 3 detik. Satuan kecepatan adalah meter per detik. Jadi kecepatan benda tersebut setelah 3 detik adalah 12 meter per detik. Nah, inilah cara menentukan kecepatan suatu benda. Baik, kita lanjut untuk yang B. Yang B ditanyakannya adalah percepatan. Karena percepatan berarti ini turunkan sebanyak 2 kali. Fungsi awalnya adalah T pangkat 3. T
dikurang 3T kuadrat ditambah 3T ditambah 5. Turunan pertamanya adalah 3T pangkat 2 dikurang 6T ditambah 3. Ini namanya kecepatan. Karena ditanyakannya percepatan berarti ini diturunkan lagi, yaitu 6T dikurang 6. 6T dari 3T pangkat 2 diturunin jadi 3 kali 2 adalah 6. Pangkatnya dikurang 1 jadi 1, jadi 6T. Kemudian turunan dari 6T adalah 6. Turunan dari 3 adalah 0. Jadi turunan kedua dari fungsi jaraknya adalah 6T dikurang 6. Karena ini adalah turunan kedua berarti dia adalah percepatan dan disimbolkan dengan A. Karena pertanyaannya adalah percepatan benda setelah 2 detik, berarti tinggal ganti T-nya dengan 2. Sehingga diperoleh percepatan pada saat 2 detik yaitu 6 kali 2 dikurang 6. 6 kali 2 adalah 12 dikurang 6 adalah 6. Karena ditanyakannya percepatan berarti satuannya adalah meter per detik kuadrat. Jadi percepatan benda tersebut setelah 2 detik adalah 6 meter per detik kuadrat. Nah, inilah cara menentukan percepatan suatu benda. Baik, kita lanjut ke option yang C, yaitu waktu yang diperlukan agar kecepatannya sama dengan 0. Jadi pada saat kecepatannya 0 itu pada detik keberapa, itu arti dari option yang C. Baik, kita kerjakan untuk option yang C. Kita akan mencari waktu atau T agar kecepatannya menjadi 0. Karena di sini yang diminta adalah kecepatan, berarti kita ambil turunan pertama. Ingat, kalau kecepatan itu turunan pertama, simbolnya adalah V. Tapi kalau percepatan berarti simbolnya adalah A, yaitu turunan kedua. Karena di sini kecepatan berarti V. V itu adalah turunan pertama dari fungsi jarak, yaitu 3T kuadrat dikurang 6T ditambah 3. Ini merupakan turunan pertama dari T pangkat 3 dikurang 3T kuadrat ditambah 3T ditambah 5. Karena kecepatannya 0 berarti ini harus sama dengan 0. Jadi 3T kuadrat dikurang 6T ditambah 3 itu harus sama dengan 0. Dari fungsi ini kita bisa membagi dengan 3, yaitu 3 bagi 3 jadi 1, 6 bagi 3 jadi 2, 3 bagi 3 jadi 1 sama dengan 0. Nah, ingat kalau bentuk seperti ini namanya persamaan kuadrat. Cara menyelesaikannya itu dengan cara memfaktorkan. Memfaktorkan sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi untuk menentukan faktor bentuk seperti ini, cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya plus 1, kalau ditambahin hasilnya min 2. Ternyata bilangannya adalah min 1 dengan min 1. Kenapa? Karena min 1 kali min 1 adalah plus 1. Min 1 ditambah min 1 adalah min 2. Jadi ini adalah faktor dari bentuk T pangkat 2 dikurang 2T ditambah 1 sama dengan 0. Nah, setelah ini baru kita uraikan T min 1 sama dengan 0 atau T dikurang 1 sama dengan 0. Dari sini berarti T nya sama dengan 1 atau T sama dengan 1. Mari kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kedua, sebuah peluru ditembakkan ke atas. Jika tinggi atau H meter, setelah T detik dirumuskan dengan H T sama dengan 120T dikurang 5T kuadrat. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut. Nah, kalau pada contoh yang pertama itu simbolnya S, jarak. Kalau yang ini adalah tinggi, yaitu H. Sebenarnya S sama H sama aja, jadi tidak begitu berpengaruh. Biasanya untuk tinggi itu simbolnya dengan H, kalau untuk jarak itu simbolnya dengan S. Jadi di sini fungsi untuk tingginya adalah 120T dikurang 5T kuadrat. Pertanyaannya adalah tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut. Jadi peluru itu ditembakkan ke atas, suatu saat kan pasti akan berhenti. Kemudian dia bakal turun lagi atau dia akan jatuh. Nah, pertanyaannya itu adalah tinggi maksimum peluru tersebut itu berapa?
Itu arti dari soal contoh nomor 2. Baik, kita kerjakan untuk contoh nomor 2 ini. Di sini fungsi tingginya adalah 120T dikurang 5T pangkat 2. Karena ini berhubungan dengan kecepatan. Kenapa berhubungan dengan kecepatan? Ilustrasinya seperti ini. Peluru ini akan ditembakkan ke atas. Karena tembakan ke atas pasti dia mempunyai kecepatan. Pada saat di atas dia kecepatannya 0. Berarti dia tidak bergerak lagi ke atas. Karena kecepatannya 0 berarti dia berhenti di suatu titik, yaitu paling atas. Nah, setelah itu baru dia akan jatuh kembali. Nah, itu artinya kecepatannya adalah 0. Jadi tinggi maksimum itu tercapai jika kecepatannya sama dengan 0. Nah, ini ada kecepatan nih, berarti kecepatan itu merupakan turunan pertama dari jarak atau dari fungsi tinggi. Berarti kita cari turunan pertama dari 120T dikurang 5T kuadrat. 120T turunannya adalah 120. 5T kuadrat turunannya adalah 10T. Nah, inilah turunan pertama dari fungsi tinggi, atau ini adalah kecepatannya. Berdasarkan syarat, kecepatannya itu harus sama dengan 0. Berarti 120 dikurang 10T harus sama dengan 0. 120 pindah ruas menjadi min 120, sehingga T-nya sama dengan min 120 dibagi min 10 sama dengan 12 detik. Ingat, T ini adalah detik. Berarti 12 detik. Jadi tinggi maksimum itu akan dicapai pada saat 12 detik setelah peluru itu ditembakkan. Nah, sekarang berapa ketinggiannya? Tinggal kita substitusi 12 ke fungsi ketinggiannya, yaitu HT sama dengan 120T dikurang 5T kuadrat. Karena ketinggian maksimal itu tercapai pada saat 12 detik, berarti kita tinggal mensubstitusi T-nya dengan 12. Sehingga H12 sama dengan 120 kali 12 dikurang 5 kali 12 kuadrat. 120 kali 12 adalah 1440. 12 dikuadratin adalah 144 kali 5 menjadi 720. 1440 dikurang 720 sama dengan 720. Jadi ketinggian peluru tersebut adalah 720 meter. Jadi peluru tersebut mencapai ketinggian maksimum itu setinggi 720 meter pada saat 12 detik setelah peluru tersebut ditembakkan ke atas. Inilah cara menyelesaikan contoh nomor 2. Baik, itulah pembahasan PJJ pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Namun jika kalian masih bingung, silahkan kalian bisa bertanya melalui WA atau Google Classroom. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan sebagai latihan. Kemudian setelah kalian kerjakan, kalian foto dan upload di Google Form yang linknya sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Baik, itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap terus jaga kesehatan. Tetap di rumah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.